Saudara, Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini, iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Ini adalah trademark dari orang Kristen. Apa? Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu satu, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini menjadi sebuah penanda atau identitasnya orang Kristen melekat dalam kehidupan saya, melekat dalam kehidupan saudara, sambil terus bertumbuh secara harmonis. Ketika hal ini kita dibentuk untuk menjadi sama seperti Kristus. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, iman yang bagaimana? Iman yang berkuasa. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 2 bagian B. Aku mempunyai iman yang sempurna, yang memindahkan gunung, yang dikehendaki, target dari Tuhan. Iman kita itu iman yang memindahkan gunung. Milikilah iman yang sempurna, iman yang selayaknya seperti biji sesawi, ditanam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percuma kita bilang, Tuhan saya sangat percaya kepadamu, tapi imannya gerambiang. Kalau ini tidak bisa, ya mungkin ini bisa. Ini mungkin bisa. Iman dengan alternatif itu bukan iman. Iman tanpa alternatif, ditanam di dalam Tuhan Yesus, itu adalah iman yang sempurna. Kalau iman itu dibagi dua, tidak sempurna. Nggak bisa, saudara, poligami iman tidak bisa. Iman tidak bisa dipoligamikan. Istri tidak boleh, apalagi iman. Sembunyi-sembunyi juga tidak boleh. Di dalam Kristus, iman yang sempurna memungkinkan setiap orang percaya mengalami dan mengerjakan hal yang dahsyat. Di luar Kristus, iman itu tidak ada gunanya, saudara. Saudara mau bilang sangat percaya, tapi di luar Kristus tidak ada gunanya. Imanku kecil, tapi ada di dalam Tuhan yang maha besar, maka iman itu menjadi sangat besar, ikut Tuhan yang maha besar. Jadi saudara-saudara, iman itu berkuasa. Ya, iman itu terbukti melalui apa? Melalui doa yang dijawab. Kalau nggak doa, ya mana ada bukti iman? Ya, iman itu terbukti berkuasa kalau kita doa dan doanya dijawab. Kalau doanya nggak dijawab, itu masalahnya. Saya tuh ada nyanyian, prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Prayer, doa, itu adalah kunci yang bisa buka pintu surga. Tapi yang bisa memutar anak kunci itu sehingga pintu berkat, pintu kuasa Allah terbuka itu iman. Jadi gini, ngomong panjang lebar di muka Tuhan itu gampang. Masalahnya imannya ada enggak? Tanpa iman, ya sama aja ngomong ke udara terbuka sini saja, enggak buka pintu surga. Iman kita berkuasa. Kita berdoa dengan iman yang mustahil pun terjadi. Iman yang memindahkan gunung. Ya, yang dikehendaki Tuhan adalah saya dan saudara imannya memindahkan gunung. Tidak kurang dari itu, saudara. Ada satu nyanyian yang memindahkan gunung. Semoga YouTube-nya bersahabat, nanti saya bisa buka. Nyanyian yang memindahkan gunung. Ceritanya gini. Tahun 900 sekian, Raja Mesir itu dinasti yang baru. Agamanya berubah, agamanya beda. Lalu saudara-saudara, Raja panggil ketua Sinode Koptik Mesir, patriark, namanya Abraham. Raja tanya, Abraham, ayat ini memang ada. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Buktikan. Pindahkan gunung Mukatam. Raja bilang begitu. Abraham bilang, Raja, kasih waktu 3 hari. Dan Abraham mengumpulkan orang-orang Kristen yang ada,
orang Koptik. Dan ada seorang yang sangat dihormati di kelompok itu namanya Simon the Tanner, penyamak kulit kerjanya. Ayo kita berdoa. Tuhan, Raja kasih waktu 3 hari untuk memindahkan Bukit Mukatam. Kalau tidak, kita semua akan dibunuh. Kecuali kita mau pindah agama atau lari keluar di Mesir. Saudara, orang-orang Kristen di Mesir berkumpul di sekeliling Bukit Mukatam. Dan mereka berdoa. Dan mereka menyanyikan nyanyian ini. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ini nyanyian dari gereja Koptik berabad-abad. Sekarang ada gereja Koptik di Indonesia, mereka juga nyanyikan ini, tadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Cuma itu tok, mereka gak ngomong Tuhan bla 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 bla. Kalau Tuhan tidak memindahkan ini nanti dalam waktu 3 hari kami akan dibunuh bla 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 bla. Enggak, saudara. Kita kalau doa kayak gitu. Tapi mereka cuma bilang Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Mereka menyanyi Kyrie eleison, Kyrie eleison. Hari ketiga raja datang dengan pasukan Mesir untuk melihat dan siap-siap membantai orang Kristen. Orang Kristen tetap menyanyi Kyrie eleison, Christe eleison. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Prajurit raja melihat dan menunggu, prajurit menunggu masih baru masuk hari ketiga. Dan mendadak mata raja itu terbelalak, saudara. Bukit Mukatam terangkat dan bergerak. Katanya sejauh 3 kilometer. Raja melihat dan bilang, stop, katanya. Stop. Dan tempat itu sekarang ada gua besar sekali. Kalau saudara piknik ke Israel lewat Mesir, mungkin saudara akan diajak melihat satu gereja dalam gua yang besar sekali. 50.000 tempat duduk, 50.000 jemaah bisa hadir di tempat gua bekas Bukit Mukatam itu. Namanya gereja sampah. Karena itu di tempat pembuangan sampah. Saudara-saudara, iman yang memindahkan gunung. Sekarang Pak John, kalau memindahkan gunung Ciremai bisa nggak? Bisa, kalau itu perlu. Kalau itu akan memberkati orang. Tapi kalau iman kita besar dan memindahkan gunung Ciremai, itu tidak memberkati orang, yang terjadi malah petaka besar, betul nggak? Betul nggak? Ayo kita berdoa, sudah pindahkan gunung Ciremai. Kalau gunung Ciremai dipindah, terjadi berkat besar atau malah petaka? Dan Tuhan tidak menghendaki. Iman harus memuliakan Tuhan. Tapi saudara, yang Tuhan kehendaki tidak kurang dari itu. Iman yang memindahkan gunung. Gunung kesusahanmu, gunung kesakitanmu. Jangan cari alternatif. Imanmu taruh dalam Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah saya. Tuhan kasihanilah saya. Jangan pidato di muka Tuhan tuh. Kita tuh senangnya kalau doa pidato di muka Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Buktikan imanmu. Saya masih culun. Belum nikah. Tahun 70 itu pengobatan itu masih dibandingkan sekarang itu masih primitif. Mendadak mama saya itu tidak bisa buang air kecil. Saya panggil dokter untuk di kateter. Tidak ada isinya, John, katanya. Setetes pun tidak ada air seni. Sama sekali berhenti, ginjalnya tidak berfungsi. Guru yang ngobati dosen saya, John, katanya, ini kalau di Amerika dicuci darah. Karena kalau di Amerika ada mesin hemodialisa. Di Indonesia tidak ada. Mau diapain, katanya. Mau diapain? Dia bilang, ya sudah mau diapain, ya saya juga bingung. Waktu itu, tahun itu ada 2 atau 3 orang yang sangat dipakai Tuhan dalam pelayanan penginjil dan kesembuhan ilahi. Catherine Kuhlman udah meninggal. Ada Oral Roberts,
ada T.L. Osborne. T.L. Osborne pernah datang ke Indonesia dan menggoncang Jakarta. Saya bilang, Tuhan, kalau ada T.L. Osborne, ada Oral Roberts, kan mama saya bisa disembuhkan. Ini sekarang gimana Tuhan? Ya, gimana? Aku belum menikah, saudara. Aku belum menikah. Waktu saya berdoa gitu, pelan-pelan timbul di dalam benak saya. Mereka menyembuhkan dalam nama Yesus. Yesusnya mereka itu ada di sini, betul enggak? Betul. Yesusnya ada di sini. Dan saya pikir, iya ya, saya tidak punya karunia kesembuhan. Sampai hari ini saya tidak punya karunia kesembuhan. Tapi saya tahu, berdoa bertalu-talu dari waktu itu. Saya bilang, Tuhan, Engkau ada. Engkau bisa. Dan saya minta Engkau mau menyembuhkan mama saya. Saya ulangi berhari-hari. Di motor, di sepeda, di rumah, sambil tidur. Tuhan, Engkau bisa sembuhkan mama saya. Engkau mau menyembuhkan mama saya. Berhari-hari. Rumah sakit dulu kan tidak boleh dijaga pasiennya. Ya, jadi habis nengok suruh pulang. Jadi cuma bisa ditengok pagi sama sore. Berdoa dan pelan-pelan, saudara. Iman saya menjadi makin besar dan makin besar, makin besar. Setiap kali saya rasanya iman saya menjadi makin besar, makin yakin, makin besar buat Tuhan mau. Dan saudara, satu hari saya datang ke rumah sakit. Mama saya bilang, John, katanya, Mami buang air kecil banyak sekali, katanya, banyak sekali ini. Buang air kecil banyak sekali, katanya. Dosen saya bilang, John, mau sembuh, katanya. Pulang aja, pulang. Sembuh. Iman yang memindahkan gunung. Mama saya meninggal 28 tahun kemudian. Bukan karena sakit ginjal. Bukan karena sakit sesuatu. Saudara, iman yang memindahkan gunung. Iman bongkokan. Pokoknya Tuhan, kalau Tuhan tidak mau ya sudah. Saya tetap percaya kepadamu. Kalaupun engkau membunuh aku tetap percaya kepadamu. Karena apa? Kalau saudara tetap percaya kepada Tuhan, jiwamu selamat. Engkau selamat. Tapi kalau saudara meninggalkan Tuhan, jiwamu binasa. Dan tidak ada obatnya lagi. Tuhan mau imanmu memindahkan gunung. Iman di dalam Yesus Kristus. Gimana? Gimana? Gimana dengan saudara? Tuhan saya, juru selamat saya, adalah juru selamat saudara. Sama. Yang beda, imanmu dan imanku ada di mana? Gak perlu sangat percaya lah. Tidak ada di Alkitab dibilang, kamu harus sangat percaya kepadaku. Tidak ada, itu berlebihan. Percaya, titik. Hanya oleh percaya saja. Tidak ada yang mustahil bagimu. Miliki iman yang memindahkan gunung. Kenapa? Karena mudah. Tinggal keputusan Tuhan, imanku kecil ya gak apa-apa. Kata Tuhan Yesus, aku gak butuh iman yang besar. Tapi taruh padaku. Aku maha besar. Imanmu padaku. Di dalam aku yang maha besar. Maka tidak ada yang mustahil bagimu. Dan saya mau stressing pada pagi hari ini. Imanmu seharusnya memindahkan gunung. Gunung kesusahan. Gunung kesakitan. Lanjut. Kita pindah ke yang berikutnya. Tapi tadi dikatakan, kalau aku tidak mengasihi, maka iman itu tidak berguna. Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi iman yang berkuasa itu akan berguna, menjadi berkat bagi orang lain kalau kita mengasihi. Iman tanpa kasih adalah iman yang egois. Saya terus yang didoakan. Saya terus. Kalau doa untuk orang lain cuma nyebut namanya ke Tuhan. Kalau doa untuk diriku sendiri, 3 jam tidak habis. Tuhan berkati saya, ya berkati anak saya, berkati cucu saya, tolong Tuhan, bla 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 bla. Kalau berdoa untuk orang lain, sebut namanya dalam doa. Iman yang egois, saudara. Iman tanpa
kasih. Dan itu akan membawa kepada kehancuran. Itu tidak berguna. Hanya mementingkan diri sendiri. Mengerjakan hal-hal besar untuk diri sendiri. Apa gunanya? Itu berbahaya. Menjerat orang dalam kesombongan dan dalam kehancuran. Contohnya ada. Pernah dengar perumpamaan anak yang hilang? Bapak punya 2 anak. Bapak ini kan Allah maksudnya. Maksud Tuhan Yesus. Anaknya 2 itu kan saudara dan saya. Umatnya. Nah, anak yang kecil ini punya iman. Dia doa, dia minta pada bapaknya. Bapak, aku minta diberkati. Kurang lebih begitu kalau sekalinya. Berkati aku dong Bapak, berkati aku dong, berkati aku. Kalau itu, dia bilang, minta hak warisku lah separuh kekayaan. Anak ini beriman. Iman, mau nggak mau terjadi. Anak ini mendapat berkat. Semua yang dia inginkan dia dapat. Tapi tanpa kasih. Setelah diberkati dia minggat. Kan banyak orang Kristen gitu. Setelah diberkati minggat. Lalu apa yang terjadi? Dia menyalahgunakan berkat itu. Lalu apa yang terjadi? Berkat itu habis dan hidupnya hancur. Betul enggak? Betul enggak? Iman tanpa kasih hasilnya hanya kehancuran. Betul, anak kedua itu diberkati banyak, bisa berbuat apa saja, lalu hancur toh. Sederhananya begitu. Iman tanpa kasih hanya berakhir dengan kehancuran. Karena itu kita harus mengasihi. Iman dan kasih. Iman dan kasih. Lanjut. Kasih membuat iman kita berguna. Berguna maksud apa? Memberkati orang lain. Berguna buat orang lain. Iman dengan kasih membuat iman kita berguna. Artinya, iman kita memberkati orang lain. Dalam Alkitab ada contoh. Markus pasal 2. Ada 5 serangkai. Yang 1 lumpuh. Yang 4 mengasihi temannya. Lalu ngajak temannya, berdoa yuk ke Tuhan Yesus. Ayo katanya. Berempat sama yang sakit mau berdoa ke Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus kan tampil dalam keadaan manusia. Mereka tidak bisa menemui Tuhan Yesus. Tapi kasih itu mengatasi segalanya. Itu menyebabkan 4 orang itu bilang mikir-mikir, yuk kita turunkan dia dari lautannya, dari langit-langit yuk. Itu tidak mudah saudara. Kalau tidak ada kasih tidak mau. Dan pada waktu mereka melakukannya, orang itu diturunkan persis di muka Tuhan Yesus. Dikatakan, yang 4 itu masih di atas. Yang di muka Tuhan Yesus cuma yang lumpuh ini. Yang 4 itu kan tidak lompat dari atas ke bawah. Masih di atas. Tuhan Yesus bilang apa? Melihat iman mereka. Melihat iman mereka. Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyelamatkan orang yang lumpuh ini. Saudara, kalau iman itu dengan kasih, iman itu memberkati. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengasihi. Ya, minta saudara. Bilang sama Tuhan. Jangan cuma minta duit aja, jangan minta kesembuhan aja. Ayo nyanyi dengan sungguh-sungguh doa. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya. Minta diajari. Ya, kasih itu tidak ujuk-ujuk datang. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu. Sudah tahu kalau orang mengejar, lari sekuat tenaga toh, namanya juga mengejar. Ya, larinya sekuat tenaga, keringetan enggak? Keringetan. Usaha yang sungguh-sungguh. Usaha yang sungguh-sungguh. Dan ini adalah trademark dari orang Kristen, merek dagang dari orang Kristen. Iman dan mengasihi. Orang Kristen beriman tapi membenci, waduh ini ya susah. Ya. Dan kasih itu buat iman, buat
iman kita menjadi sempurna. Sempurnanya apa? Yang pertama, iman yang sempurna memindahkan gunung. Sempurna dalam hal kuasa. Tapi kasih menyempurnakan iman kita, menyebabkan iman itu berguna. Menyebabkan iman itu berguna bagi orang lain, sekaligus bagi diri sendiri. Iman saja tidak cukup. Kita harus juga hidup di dalam kasih yang menyempurnakan. Paulus mengajarkan bahwa kasih lebih besar dari iman dan harapan. Baca 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Camkan ayat-ayat ini. Belajar mengasihi ya saudara-saudara ya. Tuhan Yesus mau datang ya. Belajar mengasihi. Beriman dan mengasihi. Buatlah imanmu tidak sia-sia. Buatlah ibadahmu tidak sia-sia. Mengasihi. Mengasihi. Nah saya sekarang lanjut yang ketiga. Orang Kristen itu punya pengharapan. Pengharapan akan kedewasaan. Ya. Saudara, di dunia orang bilang jangan berharap nanti kecewa. Orang Kristen harus berharap karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus untuk menjadi sempurna, untuk memandang Tuhan muka dengan muka. Iya, menentukan berhadapan muka dengan Tuhan. Kita harus punya pengharapan untuk menjadi sempurna. Sekarang ini kita tidak sempurna. Tubuh kita tidak sempurna. Kita mesti punya pengharapan sempurna. Menjadi sempurna. Menjadi serupa dengan Kristus. Tidak kurang dari itu. Sempurna. Karena itu saudara, mari kita maju. Mari kita maju. Mari kita maju. Bangun imanmu. Bangun kasihmu. Bangun pengharapanmu. Apapun yang terjadi, ingat, imanmu itu seharusnya memindahkan gunung. Ulangi lagi ya, apapun yang terjadi, seharusnya imanmu itu memindahkan gunung. Gunung apa saja? Gunung kebencian, gunung kemarahan, gunung kesusahan, gunung kesakitan, apa saja. Imanmu mampu mengerjakannya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus.